Hola Gadgetizen, welcome back to Gadgetainment. Oppo F11 Pro, seri F paling mutakhir dari Oppo yang bawa segudang teknologi baru. Beberapa minggu terakhir ini gue coba dan pakai si F11 Pro jadi daily driver gue. Dan hasilnya gimana? Bareng gue Divi, dan mari sama-sama kita simak experience gue pakai si F11 Pro ini. Let's find out. Hal pertama yang mau gue bahas adalah dari sisi bodinya dulu. Pas pertama kali launching, HP ini tuh sempat mencuri perhatian gue gara-gara bodinya. Warnanya itu seksi sekaligus maskulin. Lihat aja nih gradasi warnanya, dari ungu ke hitam lalu ke biru. Bentar. Ini gue kayak lagi ngomongin orang bonyok ya. Warnanya bisa begitu. Enggak. Ini warnanya cakep asli. Disebutnya ini adalah warna Thunder Black atau hitam kilat. Kayaknya ini HP cocok deh sama Atta. Karena namanya aja sama-sama ada halilintarnya. Thunder Black dan Atta Halilintar. Thunder Halilintar. Thunder Halilintar. But anyway, feels megangnya itu enak di tangan. Kelihatanlah premiumnya. Kalau dilihat sisi persisinya ya seperti biasa lah ya. Karena ada tombol power yang ada aksen garis hijaunya. Lalu ada SIM tray-nya juga. Terus pindah ke bagian kiri ada tombol volume rocker. Di bagian bawah ada jack 3,5 mm, mikrofon, speaker grill, dan ada port micro USB. Ya, masih pakai micro USB. Lalu naik ke bagian atas ada mic cancellation, ada slot mechanical rising camera untuk kamera depannya, dan ada kayak semacam sensor gitu, tapi gue nggak tahu ini sensor apa. Jadi ada kayak 2 dot gitu, tapi gue nggak tahu ini fungsinya buat apa. Mungkin kalau teman-teman yang tahu boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Pindah ke belakang ada setup 2 kamera plus LED flash. Ada fingerprint sensor, dan ada logo Oppo yang simetris dengan garis kamera. Khusus untuk bagian belakang ini, gue harus kasih applause karena warna sekaligus komposisi peletakan layoutnya nggak mainstream. Salut buat Oppo. Di sektor ini gue beri nilai 8 dari 10. Lanjut ke sektor layar ya. Layar di Oppo F11 Pro ini lega banget. Layarnya punya resolusi 6,53 inch, beresolusi Full HD Plus dengan aspek rasio 19,5:9. Oppo sih nyebut layarnya ini dengan nama panoramic screen. Kenapa disebut begitu? Karena emang layar di Oppo F11 Pro ini bisa menampilkan panorama yang luas tanpa poni-ponian. Kalau ditengok lagi, screen to body rasionya bahkan sampai 90,9%. Wow, hampir 100%. Buat tim penganut aliran anti poni-poni, HP ini bisa jadi solusi yang pas buat kalian. Gambar yang ditampilin juga terlihat menawan dan bisa memanjakan mata lah ya. Untuk sektor ini gue kasih nilai 7,5 dari 10. Oppo F11 Pro ini juga sudah dilengkapi dengan OS terbaru dari Oppo sendiri, yaitu ColorOS 6. Sama seperti yang udah pernah gue bahas di Realme 3. Fitur navigasinya bisa diubah sesuai keinginan. Toggle notification bar juga berubah bentuknya, udah lebih bagus sekarang. Fitur Convenient Aid untuk mengatur navigation key, Assistive Ball, sampai Smart Sidebar juga lengkap masih ada di sini. Untuk drawer UI-nya juga bisa disesuaikan apakah ingin menggunakan drawer laci aplikasi atau non-drawer yang semua aplikasinya tersaji di home screen. Semua fitur OS-nya ini juga makin optimal karena sudah berjalan di atas Android 9 Pie. Buat gue pribadi sih nggak ada masalah lah ya sama UI OS-nya. Semua berjalan lancar dan fluid, jadi gue kasih nilai 8 dari 10 untuk sektor user interface-nya. Oh ya, di Oppo F11 Pro ini juga sudah dilengkapi dengan VOOC Flash Charge 3.0. di mana bisa mengisi baterai 4000 mAh-nya dengan kecepatan di atas rata-rata. Klaim dari Oppo sih katanya bisa nge-charge sampai 20 menit lebih cepat dibandingkan versi sebelumnya. Fitur ini cocok banget buat yang sering aktif pakai smartphone-nya dan cuma punya waktu sedikit untuk charging sebelum akhirnya HP-nya dipakai lagi. Nah, di sektor ini gue beri nilai 7 dari 10. Di atas kertas, Oppo F11 Pro ini cukup bertenaga buat jalanin semua kebutuhan harian. Dari mulai baterai yang gede, RAM dan memori yang oke, layar yang lega, sampai pengisian daya cepat ala VOOC Flash Charge. Tapi, gimana dengan performanya? Oppo pakai prosesor dari MediaTek, tepatnya Helio P70, dengan clock speed sampai 2,1 GHz. Arsitektur chipsetnya juga masih berbasis ARM dengan setup 4 kali Cortex A53 berkekuatan 2,0 GHz dan 4 kali Cortex A73 berkekuatan 2,1 GHz. Makin optimal karena chipsetnya udah berukuran 12 nanometer dan berjalan di atas GPU Mali G72 MP3. Multitasking, jalanin aplikasi enteng macam sosmed dan instant chatting gak ada masalah. Untuk gaming, gue coba jalanin pakai One Piece Bounty Rush, masih bisa diladenin dengan cukup baik.
Dan pas gue tes untuk skor Antutunya bisa tembus sampai 140 ribuan. Ya, performa segini tuh semacam jadi standar untuk HP-HP kelas menengah zaman sekarang lah ya, supaya bisa lancar jalanin aplikasi dan semuanya. Untuk sektor gaming dan performa, gue kasih nilai 7 dari 10. Nah, yang terakhir nih, kalau kita ngobrolin Oppo, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak bahas kamera. Kamera di Oppo F11 Pro ini total ada 3 ya. 2 di belakang dan 1 di depan. Nah, kamera belakangnya ini punya setup dual kamera. Dan yang bikin mencengangkan, resolusinya itu loh, mengadopsi sistem 48 megapiksel dengan bukaan sampai f1.7. Ditambah lagi, lensa 6P-nya plus teknologi tetracell bikin si Oppo F11 Pro ini makin mumpuni. Kalau dilihat sih dari user interface kameranya, setupnya itu minimalis lah ya, tapi jadi kelihatan lebih clean gitu loh. Mode foto, mode portrait, mode video ada di bagian utama UI kameranya. Lalu kalau gue tes jajal hasil fotonya di kondisi malam hari dengan mode default, hasilnya bakalan kayak gini. Dan di Oppo F11 Pro ini ada juga fitur Dazzle Color Mode. Apa itu Dazzle Color Mode? Ini adalah fitur yang bisa bantu kita ngasih scene pencahayaan berbeda sesuai dengan kondisinya. Cuma sampai situ aja bang? Nope. Karena di Oppo F11 Pro ini justru fitur ini yang paling gue suka. Fitur Ultra Night Mode. Fitur fotografi yang memungkinkan kita bisa ambil foto dalam keadaan minim cahaya sekalipun. Buat hasilnya silahkan lihat di sini. Nah, buat kamera selfie-nya tentu nggak ada masalah karena kamera 16 megapikselnya bekerja dengan sangat baik dan lancar. Baik itu untuk foto selfie ataupun membuka kunci perangkat layarnya. Teknologi kamera depan yang bisa naik turun ini disebutnya di Oppo itu Rising Front Camera. Untuk hasilnya bisa kalian lihat di sini. Gimana? Cukup bagus? Bagus banget? Atau ada penilaian lain? Tulis pendapatnya di kolom komentar di bawah ya. Dan untuk sektor fotografinya, Oppo F11 Pro ini gue beri nilai 8,5 dari 10. It quite nice, really. Kalian harus cobain dan rasain sendiri. Well, itu tadi adalah hasil uji kompetensi gue terhadap si Oppo F11 Pro. Coelah, udah kayak sekolah aja ada uji kompetensinya. Menurut gue, HP ini punya pangsa pasar yang luas sih sebenarnya. Mengingat harganya aja ada di angka 5 juta atau 4.999.000 rupiah. Tipikal HP all round yang di semua sektornya bagus. Tapi, khusus buat pecinta fotografi ponsel, kamera ini menawarkan fitur yang di atas rata-rata untuk capture gambar. So, pilihan tetap ada di tangan kalian lah ya. Oke, kayaknya sampai sini dulu pembahasan gue tentang si Oppo F11 Pro ini. Please like and subscribe. Jangan lupa di-share juga videonya ke teman-teman kalian. Kalau nggak suka, cobalah pelan-pelan untuk suka. As always, Divi cabut. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!